Alhamdulillahilladzi bi bayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuru ala afdali zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Dakwah Jalan Sakti Lubis Medan ini pada tanggal 1 Oktober 2021 atau bertepatan pada tanggal 23 Safar 1443 Hijriah. Yang kedua, salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah salat itu bagus, kita sudah haji alhamdulillah, puasa zakat luar biasa. Apa yang kita cukup untuk kalangan kita sebagai umat Islam? Tunggu dulu kaum muslimin yang dimuliakan. Mungkin kita tak pernah mengalami peperangan seperti Rasulullah yang giginya pecah, atau tak mengalami yang namanya pertumpahan darah seperti pejuang dengan meneriakkan Allahu Akbar mengusir penjajah sehingga kita mendapat kemerdekaan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perang akidah tak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. 13 tahun Rasulullah meletakkan namanya iman, menempah akidah supaya umat ini berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau sampai hari ini akidah kalah, bahkan tergadaikan, taruhannya adalah anak-anak kita 50, 100 tahun yang akan datang, akankah Islam masih ada di bumi Indonesia ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantan Panglima Gatot Nugroho pernah mengatakan bahwasanya benteng terakhir Indonesia adalah umat Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang lahir untuk manusia, menyuruh berbuat baik dan mencegah yang namanya kemungkaran dan beriman kepada Allah. Apa yang kita lakukan dengan umat yang terbaik ini? Apa hanya duduk saja atau berzikir atau diam saja? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang tak waras, dikhawatirkan yang waras akan ragu, akan goncang dengan kewarasannya. Maka tugas kita menyadarkan orang yang tidak waras untuk apa? Untuk supaya mengetahuinya. Jangan menjaga perasaan dia sehingga kita bisa dikhawatirkan kewarasan kita. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khutbah Jumat belum lagi dilarang. Tapi jangan pernah lupa, kita pernah belajar sejarah bagaimana seorang Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekuler Turki yang pernah melarang azan. Bagaimana kita lihat negara-negara komunis melarang sholat, tapi alhamdulillah kita hari ini masih bisa sholat dan azan. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 1 Oktober 2021 pernah terjadi peristiwa yang besar dan aib bagi bangsa Indonesia. Mungkin kita lupa tragedi 52 tahun yang lalu PKI pernah memberontak di negeri ini. Perlu kita ketahui kaum muslimin, PKI Partai Komunis Indonesia pernah 3 kali memberontak. Pertama tahun 1926 sebelum Indonesia merdeka, 1948, dan yang ketiga adalah 1965. Baru 3 tahun kita mencicipi kemerdekaan, akan tetapi Partai Komunis PKI sudah menusuk kita dari belakang dengan tema ingin mendirikan negara Soviet Raya yang di bawah pimpinan Musso yang berada di Madiun. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ribuan orang mati dengan sia-sia, di antaranya tokoh agama, para kiai dan para santri. Bahkan kitab suci Al-Quran mereka injak-injak dan mereka bakar. Na'udzubillah. Bahkan Gubernur Jawa Timur mereka buang ke parit dan mereka seret sampai ke jalan. Inilah kebiadaban PKI. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semangat Allahu Akbar, kaum muslimin dengan TNI berhasil menumpas PKI sampai ke akar-akar. Bahkan waktu terus berjalan, bagaimana kita lihat waktu terus berputar. Setelah kita lengah, setelah kita berhasil menumpas mereka, kita lengah. Kita pikir Partai Komunis itu tidak akan pernah bangkit lagi, tapi prediksi kita salah. Diam-diam mereka menyusun kekuatan dan mencetuskan bagaimana sedikit demi sedikit mereka bisa bangkit kembali. Setelah mereka belajar kegagalan 19 daripada 48, mereka belajar bagaimana bisa merebut ideologis komunis kembali. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya pada tahun 1955, pemilu pertama digelar. Betapa terkejutnya kita kaum muslimin. Bagai peti menyambar siang bolong. Kita nggak menyangka partai yang sudah di bumi hanguskan itu bisa mampu duduk di nomor 4 terbesar partai ketika itu. Setelah Partai Masyumi, partai pimpinan Buya Hamka, Partai PNI pimpinan Soekarno, dan Partai Nahdlatul Ulama, dan mereka bercokol nomor 4 dengan Partai Komunis, partai terbesar nomor 4. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun 1961, ketika Hamka berpidato, diundang oleh kelompok pengajian di salah satu masjid yang ada di Jakarta. Dalam pengajian itu, Buya Hamka mengatakan bahwasanya Indonesia sudah sangat darurat komunis dan umat Islam sudah diadu domba dengan dibenturkan dengan Pancasila. Selesai daripada ceramah daripada Buya Hamka, bahkan orang-orang PKI yang mendengar ceramah itu mengatakan, tapi inilah yang namanya ceramah-ceramah daripada orang-orang kadrun yang tidak perlu didengar. Bahkan sebutan-sebutan kadrun itu telah ada sejak tahun 1961, yaitu dicoba untuk disebutkan kepada Buya Hamka. Karena orang-orang kadrun itu adalah orang-orang yang taat beragama dan anti kepada komunis. Mereka menggelarnya yang namanya kadrun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang PKI ingin umat Islam tak berpolitik dan duduk manis saja. Kalau perlu tinggalkan yang namanya agama Islam itu, karena agama Islam itu adalah agama budaya yang datang dari Arab sana. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa ketika itu yang menjadi penghalang adalah Partai Masyumi dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, dan yang dipimpin oleh Buya Hamka Partai Masyumi. Dan pada tahun 1963 mereka membisikkan kepada Soekarno untuk menangkap yang nama Buya Hamka dengan tuduhan radikal dan anti kebinekaan yang akan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pikir panjang, akhirnya Bung Karno memerintahkan daripada anggota-anggota prajuritnya untuk menangkap namanya Buya Hamka dengan tuduhan anti NKRI dan membenturkan Pancasila. Dan Buya Hamka pun dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sampai situ saja? Tidak. Bahkan orang-orang komunis menyuruh pada Bung Karno untuk membubarkan Partai Masyumi karena menjadi penghalang dan anti NKRI. Dan pada tahun itu juga Partai Masyumi, partai pemenang pemilu 1945, dibubarkan oleh Soekarno pada tahun itu. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, setelah Buya Hamka ditangkap dan Partai Masyumi dibubarkan, dan pada tahun 1964 merasa PKI sudah di atas angin karena tidak ada lagi lawan, karena lawan-lawannya sudah dibungkamkan, karena orang-orang muslim dan orang-orang yang pro kepada Buya Hamka dan negara kesatuan Indonesia sudah banyak dipenjarakan. Dan pada tahun 1964 PKI membujuk Soekarno untuk apa? Untuk membentuk Nasakop. Apa itu Nasakop? Nasional, Agama, dan Komunis. Setelah menyingkirkan yang namanya Partai Masyumi, maka Partai PNI yang mewakili nasional, NU, Partai Nahdlatul Ulama yang mewakili daripada agama, dan Partai Komunis, partai yang diwakili oleh PKI, mereka membentuk parlemen menjadi Nasakop, Nasional, Agama, dan Komunis.
Kaum muslimin sang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa sudah di atas angin dan sudah banyak tokoh-tokoh Islam yang jadi penjara, maka pada tanggal 30 September mereka sudah menggencarkan bagaimana untuk merebut kekuasaan. Inilah saatnya yang telah 2 kali mereka gagal berontak, mereka coba memberontak lagi yang terakhir ini. Kaum muslimin sang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ironis kaum muslimin daripada peristiwa tersebut adalah banyaknya daripada orang-orang Nahdiyin yang meninggal. Para tokoh-tokoh ulama NU yang mereka bunuh, yang mereka siksa. Padahal kaum muslimin kita ketahui, padahal dulu mereka satu parlemen yaitu Nasakom. Inilah daripada kekejian PKI. Setelah mereka muncrat, mereka membasmi semua. Ketika mereka kecil, mereka mengajak semua kawan. Tetapi ketika mereka besar, siapapun kawannya yang tidak seide dengan dia, maka akan dihanguskan oleh dia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, umat Islam dan TNI dapat menumpas PKI, dan itu terjadi 52 tahun yang lalu. Kaum muslimin, dan dapat terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Mungkin kita berpikir, itu hanya cerita masa lalu, mana mungkin lagi akan terulang. Kaum muslimin yang berjemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Partai boleh bubar, orangnya sudah mati, tapi ide-ide daripada komunis akan tetap bersemi sampai kapanpun. Karena itu kaum muslimin harus kita waspadai dan merapatkan barisan, apalagi ada segelintir orang yang kembali mau menghidupkan paham-paham tersebut. Bahkan ada yang mengatakan, aku bangga menjadi anak PKI. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin sang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. PKI telah resmi dibubarkan pada TAP MPR nomor 27 tahun 1966. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gaya mereka mengadu domba yang membenturkan antara Islam dan Pancasila, membunuh ulama, menyerang masjid, masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Ini menandakan apa? Mereka masih solid dan kuat. Bahkan di media sosial mereka berani terang-terangan menghina Islam, menghina Pancasila, dan selalu mengadu domba antara Islam dan Pancasila. Padahal Islam sudah resmi. Bagaimana kita mengadakan bahwasanya dengan teriakan Allahu Akbar, maka lahirlah Pancasila, dan kita membumi Pancasila, yaitu bagaimana kita berteman, bahwa tidak ada lagi yang lain. Kaum muslimin sang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi ini harus tahu kaum muslimin bahwasanya 52 tahun yang lalu pernah terjadi suatu peristiwa yang menjadi aib bagi kita. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita dan umat Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fi min ayati wal hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wasamiul alim.